Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Perkenalkan nama saya perkenalkan. Firdaus Tompul Assalamualaikum dengan warahmatullahi NIM wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finesis 170703663. Tompul Saya dari dengan program NIM studi S1 Pendidikan Bisnis kelas B. 170623363. Di Saya dari sini program studi S1 Pendidikan saya akan Bisnis kelas B. Di sini saya mempraktikkan akan mempraktikkan penggunaan Mendeley dan pivot table untuk eh, memenuhi penugasan ujian tengah ujian semester tengah dengan topik yang semester saya ambil aplikasi yaitu komputer. penggunaan Mendeley dan juga Untuk penggunaan pivot penggunaan table. Mendeley di sini kita harus membuat folder terlebih Oke, di dahulu, sini hal pertama folder itu baru. ada membuka Kita ganti namanya aplikasi Mendeley dengan dari desktop. IPS Horticon. Kemudian sesuai dengan instruksi kita di sini akan membuat folder Kemudian dalam baru. folder UTS Horticon ini eh, kita tambahkan beberapa file yang sudah diinstruksikan sebelumnya. Ini saya udah membuat folder Pertama tadi sebelumnya kita akan di buat foldernya, file manager. lalu rename folder baru ini sesuai dengan yang Kita blok diinginkan. seluruh filenya. Setelah kita rename, kita upload file ke Setelah itu kita enter dan dalam ditunggu terlebih dahulu folder tersebut. supaya ya semua filenya itu Di sini saya sudah membuat ke dalam Mendeley. folder sebelumnya di file Setelah manager selesai, laptop saya kita perlu mengecek berisi terlebih dahulu 20 satu-satu dokumen yang sudah apakah sesuai dari instruksi. data-datanya itu sudah benar, Kemudian seperti kita blok judul, aja dan nama kita tunggu penulis, sampai atau semua jurnal, dokumennya itu tahun terupload ke tahun dalam diterbitkan, Mendeley dan Desktop. lain-lain. Pertama kita buka aja, diklik 2 kali dokumennya, kemudian kita cek satu persatu untuk judulnya. Nah, yang harus dilakukan selanjutnya itu adalah Jika mengecek sudah, satu kita persatu lihat dari per penulisnya. dokumen. Oke, sudah. Kita bisa lihat Kemudian atau jurnalnya apakah sudah benar? bisa lihat dari judulnya, terus penulisnya atau jurnalnya, tahunnya atau dan lain-lainnya itu apakah sudah sesuai dengan Oke, isi sudah. dokumennya ataukah belum? Kemudian tahun Seperti itu. 2019, volumenya 18, halaman 1 sampai dengan 28. Oke. Berarti ini sudah benar. Kita lanjut ke file berikutnya dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cek dokumen selanjutnya. Mohon maaf apakah Ibu sudah jika sesuai dengan isi dokumen seperti penulisnya, mungkin judulnya, karena dan lain-lain. laptop saya agak lemot seperti itu. Untuk isu ini sepertinya tidak perlu diisi karena NOV itu bulan dan harusnya itu ada di itu bukan isu seperti itu. Oke, berarti sudah hanya kesalahan di isu Nah, saja. di sini ada kemudian lainnya. Kita temukan kesalahan pada nomor atau isu ini. Karena di situ tertulis NOV, sementara harusnya itu berisi angka. Oke. Dan kita ini cek sesuai dari di file selanjutnya. jurnal yang sudah kita lihat. Ada 4 orang. Oke. Asli, Tiffen, Dazari, dan Coach. Kita scroll terlebih dahulu melihat siapa yang menerbitkan. Oke. Oke, penerbitannya sudah betul. Tahun 2018, batch 1 sampai dengan 116.
Maaf Ibu jika ada karena memang laptopnya yang kurang Nah, mungkin ada beberapa memungkinkan. artikel Sudah. atau Kita lanjut saja ke artikel selanjutnya. yang mungkin tidak ada volume atau tidak ada nomor atau issue. Oke. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama kepada dokumen berikutnya, pada artikel atau buku berikutnya. Oke, betul. Kita lihat yang selanjutnya. Mungkin ini akan memakan waktu. Tahun 2015, 36 sampai 53. Dan seterusnya kita akan melakukan hal yang sama ke dokumen-dokumen seterusnya sampai seluruh dokumen yang sudah diinstruksikan itu sudah terinput dengan benar. Henry, Alverson, dan Graham. Ada 3 nama di tahun 2000. Karena biasanya di sini takut keliru seperti itu. Oke. Selanjutnya. Tahun 2000. Oke. Ini ada kesalahan karena penerbitannya itu ada di tahun 2011 dan isunya ini harusnya dikosongkan karena kemudian volumenya oke betul 67. Oh sorry, ini juga ada kesalahan di isunya karena 2012 publishnya. Yang tertera di sini ada Omar, ada Hasan, dan ada Atan. Sementara harusnya isinya bukan itu. Oke, di sini ada kesalahan dari penulis. Di sini tuh ada Jennifer. Fredericks. Dan ada Wendy Nikolsky. Oke, di sini di file selanjutnya ini ada kesalahan yaitu nama penulisnya. Karena harusnya itu Jennifer dan Wendy. Oke, sementara untuk tadi judulnya pun juga salah. Jadi bukan. kita ganti saja judulnya untuk mengganti ini. Oke. Setelah itu, oke, kita bisa lihat dari sini. Untuk judul juga untuk ada kesalahan betul, karena harusnya tahun penerbitannya The Measurement di of Student 2012. Engagement dan. Sementara di sini tuh Oke. Untuk kita halaman sepertinya tinggal salin saja tadi.
dari halaman 743 sampai dengan 782. 743 sampai 742. 782, sorry. 782. Oke. Sudah. Selanjutnya kita cari yang lain. Oke, untuk itu ada Kim Jong Hon, Duk Sung, Nah, International kesalahan dalam Journal file tahun selanjutnya ini ada 2019 volume 16. halaman. Jadi kita lihat dulu di sini dari halaman berapa sampai dengan halaman berapa. Isu sebenarnya tidak ada. Page. Oke, kita ganti dari halaman 743 sampai dengan 704 1 sampai dengan 18. 1 sampai 82. dengan 18. Nih. Oke, kita cek untuk file selanjutnya. Apakah ada kekeliruan? Selanjutnya, judulnya itu yang ini, Understanding the Effect of a Learning on Individual Performance Level of Digital Literacy. Sing dan Muhammad. Kita tinggal Jadi, oke, revisi betul. saja Jurnal Komputer hal-hal dan yang harus Education hal-hal yang tidak sesuai dengan di tahun isi dari 2014. dokumen, informasi dari isi Penerbitannya di tahun dokumen 2014. Bukan 8. Kemudian di sini juga ada kekeliruan dari nomor halaman. Selanjutnya kita bisa ke file selanjutnya. Oke, di sini ada kesalahan juga. Yaitu pada tahun penerbitan. Sebentar. Di sini tertera Halamannya agak itu membingungkan. tahun Bisa 2014. kita baca bersama. Dari tulisan halaman yang tertera. Next. Di sini ada banyak kesalahan. Di sini nama jurnalnya itu adalah jurnal studi sosial dan ekonomi. Volume 2000, tahun 2021, volume 2 nomor 1, page 23, 27, upaya meningkatkan keterlambatan. Oke. Danang Bahtiar. Oke, ini ada kesalahan juga. Mungkin di sini ada Oke, kita next ke dokumen selanjutnya. Di sini nama jurnalnya ini salah. Karena di sini itu
Dia termasuk kategori jurnal studi sosial dan ekonomi. Kemudian di sini ada dan di sini juga untuk nama penulisnya salah karena di sini ada tiga penulis dan juga penulisannya juga salah. Saya ada Muhammad Danang Bahtiar, kemudian James ada Dika Mahaputri, dan Muhammad. Published online in. Next ke dokumen selanjutnya. Di tahun 2018. Selanjutnya. Mungkin di sini ada juga yang sedikit keliru. Kayaknya ini ada. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama judulnya ke itu evaluasi dokumen selanjutnya hingga seluruh dokumen sudah kita cek. Kita tinggal revisi apa yang perlu. Tahun 2015. Seperti ini dipandang. Kita akan ini dari 25 sampai 30. Next. Oke, mungkin di sini juga ada beberapa kesalahan seperti di judulnya, kemudian dari nama penulis, dan Eurasia, ini nama jurnalnya, issue 7, juga volume, nomornya, kemudian juga tahun diterbitkan. Sudah, ini nggak ada yang salah. Tahun dipublikasikan. Next. Oke, ini sebetulnya ada kesalahan dari judulnya ini. Di sini juga ada kekeliruan di nomor halaman. Karena judulnya itu. Karena harusnya itu ada halaman 83 sampai dengan 91. Kemudian kita lanjut ke dokumen yang terakhir. Kemudian untuk penulisnya ini juga ada kesalahan. Sepertinya di sini semuanya sudah benar, tidak ada lagi yang perlu direvisi. Vol 2. Oke, setelah itu, setelah kita sudah menginput seluruh dokumen ini ke dalam Mendeley dan sudah kita revisi dari informasi-informasi yang salah, yang tidak sesuai dengan isi dokumen. Kemudian kita input ke dalam Word dengan cara mengutip dan membuat daftar pustaka. Kita buka Word-nya terlebih dahulu, Microsoft Word. Ini udah sesuai dengan. Kita next ke yang terakhir. Di sini tuh potensial negatif effects dan
oleh sebelumnya mohon maaf Chun ada Chu Hui. sedikit kesalahan teknis karena Educational Technology dan terkendalanya Society device. tahun 2013. Ada volume Oke, setelah itu 17 kita nomor masuk 1 ke 332 334. lembar baru di Microsoft Word, kemudian kita buka tab. Langsung saja kita buka tab Ini sudah betul preferensi semua. atau Setelah reference. itu, sesuai dengan instruksi, kita akan menginput seluruh dokumen yang ada di folder ini ke dalam Word. Ini kita buka karena di sini Oke, di sini sudah terbuka. Kemudian kita klik insert citation. Yang sebelumnya kita baik sudah Ibu. terlebih dahulu Mohon membuka maaf Mendeley. sebelumnya Kemudian tadi kita saya klik go jeda to Mendeley. untuk supaya tidak Kemudian karena tadi kita sedikit klik lemot, jadi satu persatu supaya tidak kembali. menunggu terlalu lama. Kemudian kita klik Setelah save. sudah memastikan seluruh dokumennya itu benar data-datanya, Dokumen-dokumen yang seperti sudah tadi kita revisi. judul, penulis, jurnal penerbit, dan Menunggu lain-lainnya. sebentar sampai Kita akan menginput kutipannya keluar. seluruh dokumen ini ke dalam daftar pustaka dengan kutipan. Pertama kita buka Microsoft Word, kemudian kita klik tab preferensi atau reference. Mohon maaf adanya kesalahan. Selanjutnya di sini karena tadi agak dijeda supaya menunggu tidak terlalu lama. Di sini sudah keluar kutipannya, hasil kutipannya. Kemudian kita klik insert bibliografi untuk memunculkan hasil daftar Sebelumnya, mohon pustaka maaf, Ibu, dengan jika APA style. sedikit lama. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, baik Ibu, di sini saya akan Sebelumnya di sini kita melanjutkan. harus perhatikan bahwa Setelah kita tidak dalam referensi keadaan sudah dibuka, kita klik daftar pustaka ini tidak dalam keadaan insert terblok gitu. citation. Kemudian kita, karena tadi kita nggak hafal, kita go to Mendeley. Setelah itu kita input ini satu per satu. Sedikit kesalahan teknis dari device. Kemudian klik save. Kita pilih dulu dokumennya satu-satu. Kemudian kita klik save. Setelah itu akan muncul kutipannya. Oke, terus kita selanjutnya melakukan hal yang seperti sebelumnya. Klik insert citation, go to Mendeley, kemudian kita pilih dokumen yang akan kita masukkan selanjutnya, kemudian klik save. Oke, mohon maaf Ibu, mungkin agak loadingnya sedikit lama.
Sebelumnya di sini mohon maaf Bu, sepertinya ada kesalahan teknis. Jadi mungkin kita akan pindahkan terlebih dahulu uh, daftar pustaka ini ke lembar kedua. Oke, selanjutnya karena di sini udah muncul, sebelumnya juga mohon maaf Ibu karena terjeda-jeda karena Kita beri menunggunya jeda agak lama sedikit. kalau terus di record. Setelah muncul, kita klik insert bibliografi untuk ada di daftar pustaka. Kemudian kita klik kembali tab preference. Nah, ini sudah muncul. Ini kita tinggal hapus saja. Untuk kutipannya kita hapus saja, kemudian kita kutip Kita tunggu sebentar. dokumen-dokumennya selanjutnya. Oke, ini tadi karena langsung ngeblok. Oke, selanjutnya kita klik seperti di awal. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke dokumen selanjutnya. Kita bisa lihat terlebih dahulu ini hasil dari kutipan yang sudah kita masukkan Mohon tadi. maaf Ibu atas kesalahan ini. Ini ada yang terklik. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama ke seluruh dokumen. Insert citation, kemudian go to Mendeley, pilih Selanjutnya di sini dokumen yang kita akan kutip diinput, dokumen selanjutnya citasi. seperti langkah-langkahnya seperti tadi. Kita klik dokumennya, kemudian kita klik akan cite, dikutip, dan seterusnya, dan seluruh dokumen. kemudian klik cite. Oke, mungkin ada kesalahan teknis. Sorry. Kita langsung saja supaya mempersingkat waktu. Atau mungkin ini kita pindahkan terlebih dahulu. Dan ini di halaman pertama ini nanti untuk kutipan, dan di halaman kedua itu untuk daftar pustaka.
Oke. Di sini kita kasih dulu ya. Seterusnya hingga dokumen terakhir. Oke, kita next dulu. Next halaman 1 untuk upload referensinya. Oke, selanjutnya ini adalah dokumen yang terakhir yang akan kita kutip. Nah, setelah itu kita bisa lihat daftar pustaka yang sudah kita buat tadi di lembar kedua. Nah, di sini daftar pustaka sudah akan terurut sesuai abjad karena kita menggunakan APA style. Oke, untuk praktik penggunaan Mendeley ke dalam Microsoft Word dengan kutipan, kemudian merevisi artikel-artikel yang sudah diinput ke Mendeley. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan topik selanjutnya, yaitu penggunaan pivot table dalam Microsoft Excel. Di sini seperti yang sudah dilihat, saya sudah memiliki tabel yang sesuai dari instruksi yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya kita akan insert citation yang kedua. Dan seterusnya. Pertama kita klik insert. Kita enter aja untuk klik insert citation yang selanjutnya supaya mempercepat. Kemudian kita klik pivot table yang ada di pojok sebelah kiri. Kita klik dari tabel atau kita cek terlebih dahulu apakah sudah terinput. Oke, sudah. Tabel atau rentang. Oke, selanjutnya. Oke, sorry. Sepertinya ada kesalahan. Karena pertama hal yang kita lakukan untuk melakukan pivot table itu adalah memblok seluruh tabel yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik insert pivot table, kemudian kita pilih lembar kerja yang ada. Kemudian kita pilih kolom atau lokasi kolom yang akan kita gunakan. Oke, kemudian di sini ada bidang dan area. Dari beberapa bidang ini kita akan pindahkan ke beberapa area. Yang pertama ini sesuai dengan soal, merek kita akan taruh di kolom, akan kita taruh di baris, area kita taruh di kolom, dan value-nya di sini itu ada stok terjual. Oke, kita next ke soal yang kedua. Kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, memblok tabel, kemudian kita klik pivot table, dan kita pilih dari tabel atau rentang dan memilih lembar kerja yang ada. Karena ini akan kita lakukan filterisasi pada bulan.
Jadi kita harus melengkap beberapa kolom dari tabel sebelumnya. Merek kita taruh di baris, tipe kita taruh di baris, kemudian di area kita taruh di kolom, value-nya masih stok terjual, dan di sini kita filterisasi, bulannya kita taruh di area filter. Kemudian pada bagian semua ini, kolom semua, kita akan klik, kemudian kita pilih filterisasi sesuai dengan instruksi, yaitu bulan Februari. Nah, seperti ini hasil kolomnya. Kita next ke soal yang berikutnya. Jangan lupa kita akan blok tabelnya terlebih dahulu. Akan melakukan hal yang sama. Dan jangan lupa karena ini ada filterisasi kembali, berarti kita harus melengkapi beberapa kolom dari tabel sebelumnya. Oke, mungkin di sini ada sedikit kesalahan karena area akan kita taruh di kolom. Maksudnya area akan kita taruh di baris, kemudian tipe dan tipe akan kita taruh di kolom. Kemudian kita akan melakukan filterisasi pada bulan April, dan seperti ini adalah hasil dari tabelnya. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Kita blok tabelnya, kita klik pivot table, kemudian kita lengkap beberapa baris. Oke, ini juga akan ada filterisasi. Ini dia yang terakhir. Tipenya kita taruh di kolom. Area Jadi, kita taruh di tadi baris. Ini totalnya sekitar ada value 20. Di sini adalah harga modal, jurnal, artikel, atau buku. Kemudian filterisasi ini ada yang kita sesuai buat dari pada instruksi. bulan Januari. Oke, Kita seperti ini cek adalah dari hasil daftar pustakanya. dari tabel nomor 3. Oke, di daftar pustaka ini udah tersusun rapi sesuai dengan abjad karena Kita menggunakan lakukan hal yang sama. APA style. Seperti ini. Ini merek kita taruh di kolom. Dan ini untuk kita taruh di kutipannya. kolom. Area kita taruh di baris. Untuk penggunaan ada sedikit kekeliruan. Untuk kolom pada dan baris Microsoft kita tukar. Sudah selesai. Kemudian value di sini adalah pajak kadaluarsa, dan ini adalah nomor terakhir. Cara penggunaan pivot table pada Microsoft filterisasi Excel. di sini ada di bulan Januari, dan ini adalah hasil dari di sini saya akan jeda di terlebih dahulu. Kita akan rapikan terlebih dahulu. Mungkin akan memakan waktu. Oke, di sini selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana penggunaan pivot table dalam Microsoft Excel. Di sini sudah ada tabel yang sudah saya salin dari sudah rapi instruksi tabelnya yang diberikan. Di sini ada kolom bulan, merek, tipe mobil, area, kemudian ada stok. Ada berapa stok yang terjual, ada nomor terakhir dari ada penjualan, dan ada instruksi harga yang modal. Di sini, yang pertama itu
Maaf Ibu, karena kalau buka soal dari sini lagi akan lemot. Kita baca terlebih dahulu soalnya sesuai instruksi. Yang pertama itu ada tampilkan data stok yang Oke, mungkin terjual berdasarkan itu merek, saja tipe, dan areanya. hasil dari Pertama itu kita praktik yang akan saya lakukan buka untuk memenuhi insert. penugasan ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini ada di pojok sebelah kiri, kita klik pivot table. Kita klik dari tabel dan rentang. Karena ini ada kita tabel sendiri. Selanjutnya akan muncul tabel seperti ini. Maaf. Sebelumnya tadi kita harus blok terlebih dahulu. Mohon maaf. Kemudian pivot table. Oke, ini baru betul. Kemudian kita buat lembar kerja yang ada. Kemudian taruh kursor di kolom yang akan kalian gunakan. Yang akan digunakan mungkin ada di sini. Kemudian klik OK. Sesuai dari instruksi, di sini itu ada tampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya. Oke. Mungkin merek bisa kita taruh di baris. Kemudian tipenya di baris juga. Kemudian areanya kita taruh di kolom. Dan di sini itu value-nya itu ada stok, berapa stok yang terjual. Oke. Nanti di sini akan muncul hasilnya dalam sebuah tabel. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke soal yang kedua, yaitu tampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya hanya pada bulan Februari. Oke, kita lakukan lagi seperti yang awal. Kita blok dulu tabelnya, kemudian kita klik insert, kita klik pivot table, kemudian kita klik lembar kerja yang ada. Karena ini ada filterisasi atau filter hanya pada bulan Februari, ini kita perlu lengkapkan beberapa kolom dari tabel sebelumnya. Mungkin bisa 4 atau sampai 5 tabel. Sampai 5 kolom. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita isi bidang-bidang ini, kita pindahkan ke dalam area ini sesuai dari instruksi yang sudah diberikan. Yaitu ada merek. Merek kita taruh di baris tadi, seperti tadi mungkin. Tipenya. Kemudian areanya. Dan value-nya masih stok yang terjual. Tetapi di sini kita membuat filterisasi bulan ke dalam filter. Ke dalam area filter. Kemudian karena sesuai dari instruksi
hanya pada bulan Februari. Berarti di bulan ini, pada ini masih keterangan semua, kita harus ganti ke bulan Februari. Klik OK. Oke, ini sudah jadi kolomnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu tampilkan harga penjualan berdasarkan tipe dan areanya pada bulan April. Karena ini juga ada filterisasi, berarti kita harus lengkap 4 sampai 3 kolom dari tabel sebelumnya. Oke, sebelumnya jangan lupa kita blok dulu tabelnya. Kemudian seperti langkah sebelumnya, lembar kerja yang ada, kita taruh di sini. Jadi 4 sampai 5 kolom setelah tabel sebelumnya. Oh, kita klik OK dan kita pindahkan bidang-bidangnya. Itu harga penjualan. Ini value-nya harga penjualan dan ada tipe dan areanya. Tipenya mungkin kita akan pindahkan di baris. Areanya akan kita pindah. Oke. Areanya kita akan pindahkan di baris. Tipenya kita akan pindahkan ke kolom supaya memudahkan. Value-nya itu harga penjualan. Dan di sini kita akan melakukan filterisasi pada bulan April. Ini bulan ini April. Kita ganti ke bulan April. Oke, ini sudah. Ini udah selesai. Ini bisa dilihat kolomnya. Ada 1, 2, 3, 4, 7 kolom. Oke, selanjutnya ke soal berikutnya, soal nomor 4, yaitu ada tampilkan harga modal berdasarkan tipe dan areanya pada bulan Januari. Kita blok kembali tabelnya, kemudian kita klik insert, kita klik pivot table, kemudian kita lembar kerja yang ada, kemudian kita lengkap lagi. Karena ada filterisasi, kita lengkap beberapa kolom. Tipe dan areanya juga seperti soal sebelumnya. Tipenya kita taruh di kolom, areanya kita taruh di baris. Kemudian value-nya ini ada harga modal. Kemudian bulannya kita taruh di filterisasi karena kita akan uh, filter bulan ini ke bulan Januari. Kita klik OK. Ini dia selnya. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Kita blok tabelnya, kita klik insert, kita klik pivot table, lembar kerja yang ada. Sesuai dari soalnya, karena ini ada filterisasi pada bulan Januari, kita kembali lengkapin beberapa kolom. Kita sesuaikan dari instruksinya. Ada merek. Merek ini kita taruh di kolom saja. Kemudian tipenya di kolom juga. Untuk areanya kita taruh di sini. Oke, mungkin ini akan membingungkan. Jadi kita taruh di sini saja. Tipenya, areanya akan kita taruh di kolom. Nah, ini mungkin lebih enak dilihat. Kemudian value-nya itu ada pajak kadaluarsa. Oke. Dan kita filter bulannya
Bulannya kita filter ke bulan Januari. Lalu klik OK. Ini ada hasilnya seperti ini. Oke, mungkin ini ada ada ini tinggal kita blok aja sedikit. Kemudian kita lebarkan sedikit. Kita lebarkan sedikit lagi. Oke, mungkin di sini juga. Ini sudah selesai. Ini hasil dari pivot table yang pertama. Ini hasil dari soal yang kedua. Ini hasil dari soal yang ketiga dan keempat. Dan ini untuk soal yang terakhir. Mungkin itu saja eh, yang bisa saya tampilkan atau praktikkan untuk ujian tengah semester aplikasi komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.